Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel DST45. Oke, seperti yang udah saya janjiin di video saya sebelumnya, kali ini saya mau nge-review gearset yang beberapa waktu lalu saya ganti di motor GSXR 150. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, satu lagi saya mau ngingetin buat teman-teman yang muslim yang belum sholat, silakan sholat dulu, karena sholat adalah amalan yang paling pertama kali dihisab atau ditanya. Kalau sholatnya bagus, maka amalan yang lain seperti puasa, zakat, berbuat baik, dan lain sebagainya itu dinilai. Sedangkan kalau nggak sholat atau sholatnya buruk, maka amalan puasa, zakat, dan yang lain-lainnya gak akan diterima. Sayang kan, udah capek-capek ibadah, ngumpulin amal, gak diterima. Dan yang udah sholat, kita cek lagi nih, apakah sholatnya udah sesuai dengan tuntunan Nabi apa belum. Karena kata Nabi, sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi yang udah sholat juga kita cek lagi apakah udah benar apa enggak. Jangan sampai sholat kita selama puluhan tahun itu nggak diterima gara-gara kita sholat nggak sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan gitu. Jadi kita harus terus belajar pokoknya, karena sholat ini hal yang sangat penting buat seorang muslim. Oke, jadi kali ini saya mau nge-review gearset dari GSXR 150 yang kurang lebih 4 bulan yang lalu saya ganti. Sengaja saya nggak langsung ngasih review pas saya ganti, karena saya pengen tahu dulu gimana rasanya pakai gearset ini. Dan kali ini saya akan ngebahas dari beberapa faktor ya. Yang pertama dari performanya, karena gearset ini yang belakangnya saya naikin satu tingkat ya. Kemudian yang kedua dari kualitas produk, dan yang terakhir mungkin dari tampilan ya. Oke, sebagai informasi, untuk gear belakang saya pakai gear dari Extreme ukuran 46. Untuk gear depan saya pakai TK Racing ukuran 15, dan untuk rantainya saya pakai TK Racing lagi. Oke, langsung aja yang pertama. Dari segi performa, untuk kondisi jalan yang sering stop and go, agak ramai juga, itu tarikannya lumayan enteng guys. Jadi kalau dibandingin sama yang standarnya, ini jadi agak kerasa tarikan bawahnya. Dan buat nyali pun ini jadi lebih pede gitu, nggak khawatir nggak nyampe gitu. Pokoknya buat macet-macetan lumayan lah, nggak terlalu berat gitu. Tapi kalau mau lebih enteng lagi, bisa nambahin satu lagi, jadi nambah 2. Standarnya 45 jadi 47. Itu pasti lebih enteng tarikan bawahnya. Cuma untuk tarikan atasnya mungkin nanti akan rasa lebih kasar ya daripada yang standar gitu. Tapi kalau urusan akselerasi pasti lebih enak deh. Kalau saya cukup satu aja, karena saya sering dipakai mudik, motornya sering perjalanan jauh. Jadi supaya tarikan bawahnya ngisi, akselerasinya oke, dan tarikan atasnya juga masih dapet gitu. Jadi masih halus mesinnya. Dan kalau sering perjalanan jauh sih emang lebih cocoknya gear belakangnya nggak terlalu gede. Tapi kalau emang sering macet-macetan, gear belakangnya lebih enak yang gede. Nah, untuk jalanan yang nanjak kayak gini aja ini masih enteng guys. Ya kalau yang standar itu biasanya gigi 1 di tanjakan ini. Ini tanjakannya curam banget. Tapi ini gigi 2 masih enteng banget, nggak kerasa berat gitu. Untuk tanjakan yang panjang kayak gini aja, di bawah ngebut masih enak, masih enteng, nggak berat lah. Pokoknya enak banget ya kalau dibandingin dengan ukuran yang standar.
padahal ini cuma naik satu doang gitu. Kalau dua pasti ini lebih enteng lagi di tanjakannya. Dan ini jalannya nanjak terus guys, dari awal sampai akhir, nggak ada rata, nggak ada turunan, full nanjak semua. Nyalip-nyalip di tanjakan juga enak lah pokoknya. Pokoknya gini nih, kalau misalkan kalian mau ganti gear set, coba ambil patokannya dari ukuran standar. Nah, dari ukuran standar tersebut, coba kira-kira menurut teman-teman apa sih yang kurang. Kalau kalian ngerasa tarikan bawahnya kurang, kalian bisa naikin gear belakangnya. Tapi kalau kalian mau nyari top speed, kalian turunin gear belakang. Tapi kalau saran saya, kalau misalkan mau ganti gear set, mending mainin yang belakangnya aja. Tapi ya itu terserah sih. Pokoknya kalian ganti gear set itu sesuai dengan kebutuhan. Lihat juga kondisi jalan yang kalian lalui gitu. Kalau jalanannya rata, ukuran standar aja udah cukup sih. Tapi kalau jalanannya nanjak, kalian bisa naikin gear belakangnya. Atau jalanannya macet gitu, sering macet, bisa naikin belakangnya juga. Oke, selanjutnya kita coba tes top speednya. Itu dia top speednya, saya cuma sanggup sampai 142 km per jam. Ya mungkin kalau teman-teman yang nyoba mungkin bisa lebih ya, karena segi 142 itu masih bisa naik lagi. Cuma nyali saya nggak beranilah buat naik lebih daripada itu. Dan itu pertama kali guys saya sampai 142 km. Karena sebelum-sebelumnya mentok-mentok 136 lah. Tapi poin utamanya sih sebenarnya bukan di masalah top speednya ya, tapi lebih ke arah apa sih perubahan yang terjadi ketika gear belakangnya ditaikin satu. Dan ternyata perubahannya kelihatan banget. Tarikannya jadi lebih enteng, lebih responsif daripada ukuran yang standar. Itu sih sebenarnya poin utamanya. Masalah top speed itu ya tergantung nyali masing-masingnya. Tapi yang penting tarikannya itu ada perubahan ketika gear belakangnya ditaikin satu. Oke, yang selanjutnya kita review kualitas dari produknya. Setelah 5 bulan pemakaian dan kurang lebih 5.000 km. Nah, untuk gear depan saya pakai TK Racing ukuran 15, dan kita lihat mata gearnya masih bagus. Masih belum aus, masih belum ada yang lecet, masih mulus lah pokoknya.
Kemudian yang kedua rantai. Untuk rantainya warnanya itu masih kelihatan goldnya, meskipun ada beberapa bagian yang udah agak memudar seperti yang di pinggir-pinggirnya. Dan ini juga rantainya nggak berisik ya, entah itu kecepatan yang pelan ataupun yang kencang banget, ini nggak kerasa berisik gitu. Nah, untuk ketahan rantainya selama 4 bulan lebih ini kurang lebih saya kisaran 3 kali nyetel guys. Untuk rantai yang baru emang wajar sih beberapa kali nyetel karena kan belum menyesuaikan dengan gearnya. Apalagi selama 4 bulan ini saya udah beberapa kali mudik pulang pergi gitu, ada kali 3 atau 4 kali lah, pokoknya udah sering saya pakai mudik gitu. Jadi kalau kualitas rantainya menurut saya sih lumayan bagus sih ya, tapi kalau dibandingin yang ori Suzuki-nya itu jauh lebih bagus yang ori Suzuki, karena waktu saya pakai yang ori Suzuki itu setahun kayaknya saya nyetel berapa kali ya, 2 kali kali itu, padahal sering banget saya pakai mudik, minimal 2 bulan sekali, maksimal ya sebulan sekali, dari Bogor ke Kuningan terus balik lagi sini ke Bogor lagi. Kemudian gear belakangnya saya pakai merek Extreme, dan selama 5 bulan ini 5.000 km ini udah terlihat ada yang lecet atau apa ya, agak semplak gitulah pokoknya udah nggak mulus lagi kayak yang depan. Kalau yang depan itu masih mulus, sedangkan yang belakangnya ada lecet-lecetnya, cuma dikit doang sih lecetnya, cuma rata di hampir di semua gear gitu, hampir di semua mata lecet gitu. Tapi nggak masalah sih, nggak ngaruh ke performa juga. Nah kayak gini, jelas nggak udah lecet-lecet pinggir-pinggirnya, kayak kekikis gitu tuh, hampir semua ini udah kayak gini. Ya mungkin kalian bisa nilai sendirilah dari video ini, saya bingung ngejelasinnya tapi intinya ya gitu. Tapi kalau permasalahan di jalanan sih belum pernah ngerasain ya dari gearset ini, aman-aman aja. Oke, jadi kesimpulan dari semuanya adalah dari segi performa, naik satu mata yang belakangnya ini efeknya lumayan kerasa guys, jadi tarikannya jadi lebih enteng. Kemudian dari kualitas produk, merek dari TK Racing ini lumayan oke sih menurut saya. Cuma untuk Extreme mungkin ada kekurangannya dikit lah, karena yang belakang tadi kita lihat agak lecet-lecet gitu. Tapi kalau secara keseluruhan sih oke segini, karena lecet juga cuma sedikit sih. Oke guys, jadi segitu aja review dari saya. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman terus dukung channel ini agar semakin berkembang lagi dengan cara subscribe, like, dan komen, dan semua itu gratis guys. Buat teman-teman yang udah subscribe, pokoknya saya doain semoga rezekinya lancar, sehat selalu, dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Tetap safety riding, jangan ugal-ugalan. Pokoknya utamakan keselamatan, pakai helm, pakai perlengkapan berkendara yang aman, dan jangan kebut-kebutan depan rubuh. Oke, gitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.